Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekannya Tuntupan FM di mana saja kalian berada. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di program Pojok IKM, yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Dan untuk saat ini kita sudah ada narasumbernya yang datang di studio kami di hari ini, di pagi hari ini. Tentunya dari jam 10 ya sampai dengan jam 11 siang nanti rekan dengar. Dan tentunya untuk program Pojok IKM ini bisa Anda lihat di live Facebook kami di LPPL Tuntung Pandang FM dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nanti di Reels-nya Instagram ya, Radio Tuntung Pandang. Baik rekan dengar, siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini? Ini ada owner A6 ya. A6 Collection nih rekan dengar. Di kesempatan pagi hari ini yaitu Mbak Ainun Jariah ya. Bujur banar Jasiden lah. Oke, jadi kita langsung saja sapa Mbak Ainun. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, selamat pagi ya. Iya nih Mbak Ainun ini dari Desa Handil Babirik ya. Nah, jadi ini kita kemarin dari Kurau nih rekan dengar langsung ke Kecamatan Bumi Makmur nih ya. Nah, kemarin kan ada roti nih Mbak Ainun. Nah, kali ini kita ke Sasirangan kalau tidak salah ya. Nah, jadi nantinya kita selama kurang lebih sejam ini akan membahas terkait dengan A6 Collection ya. Nah, oke deh. Nah, jadi mungkin kita mulai saja. Mungkin bisa dijelasin nih Mbak Ainun terkait dengan pengolahan Sasirangan ini mungkin sejak kapan? Mungkin adakah sejarahnya dari Mbak Ainun dalam membangun sebuah Sasirangan yang saat ini ada di Kecamatan Bumi Makmur, terutama di Desa Handil Babirik ya. Nah, silakan Mbak Ainun. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun salah satu owner dari A6 Collection, pengrajin Sasirangan di Tanah Laut, yaitu khususnya di Desa Handil Babirik, Kecamatan Bumi Makmur. Awal mulanya A6 Sasirangan atau A6 Collection ini berdiri pada tahun 2017. Awalnya saya cuman memandu acara pada kegiatan ibu-ibu PKK di Desa Handil Labuan Amas waktu itu, dan narasumbernya itu dari Kabupaten Banjar kalau nggak salah, yang didanai langsung oleh Dinas P2 KB 3A ya, di binaan dari beliau. Setelah itu dari 30 peserta ini lanjut dan akhirnya karena banyak karena kita ingin coba-coba dan 2 tahun setelah itu gagal ya. Oh, sempat mengalami kegagalan nih. Iya, gagal. Habis itu kan karena bukan awalnya niat untuk dijual atau ya untuk diproduksi secara massal gitu ya. Terus karena gagal, berapa kali gagal, kayaknya ini jadi peluang usaha. Nah, habis itu setelah 2 tahun tadi, 1 tahun jalan berikutnya masih produksi, tapi ya mungkin 2 lembar, 3 lembar untuk diri sendiri lah. Kayaknya untuk 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang inilah yang benar-benar menjadikan usaha dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan lah. Oke, jadi sudah membuka lapangan pekerjaan ya di Desa Handil ini ya. Oke, nih jadi rekan-rekan sudah tahun 2017, sudah lumayan lama gitu ya berarti ya, dalam sejarah lah gitu kan ya, dalam membangun sebuah Ainun Sasirangan ini gitu kan, A6 Collection ini gitu kan, karena memang sudah melalui berbagai tahapan gitu kan ya, mulai dari kegagalan sampai dengan siap dalam memproduksi si Sasirangan ini gitu kan ya. Dan tentunya dalam menghadapi kegagalan ini tadi nih, seperti apa nih dari Mbak Ainun sendiri bersama kawan-kawan mungkin ya tadi yang tergabung? Iya, sebelumnya nama Ainun Sasirangan itu pun diberikan oleh Bapak Bupati zaman dulu. Pak Sukamta ya. Waktu beliau ada acara kegiatan wisuda akbar kalau nggak salah. Wisuda akbar, di kecamatan. Habis itu makan siang di rumah. Setelah itu beliau melihat nih ada di lemari nih banyak tumpukan Sasirangan. Lalu ditanya beliau, ini
pengrajin atau beli. Pengrajin Pak, itu banyak yang gagal. Terus beliau buka, apa namanya, nggak punya nama Pak. Ya sudah kalau gitu, kata beliau, namanya Ainun Sasirangan. Lalu 1 tahun yang lalu kita mengajukan hak merek nama Ainun Sasirangan, ternyata itu banyak. Sudah ada punya ya. Jadi Pak harus mengganti nama gitu kan. Lalu ganti nama dengan A6 Collection. A6 Collection itu awalnya juga iseng-iseng, kenapa jadi A6? Ternyata nama kami 3 saudara dan 3 kakek di belakang. Ainun gitu. Ahmad Ansyar, Asari Arsyad, Abdus Sabur. Wah, panjang ya rekan dengar ya. Jadi A6 itu tadi. Ya, ini saya penasaran Bu, malam tadi. A6 tuh apakah 1 2 3 4 5 6 gitu kan? Jadi Asik Collection kah gitu kan? Nah, jadi kan atau Ainun Collection kah panjangannya nih, sekalinya panjang lagi daripada itulah ngarannya. Oke, jadi disingkat A6 Collection rekan dengar ya. Jadi alhamdulillah ya keterlibatan Bapak Bupati ya, dan pada saat itu ke rumah lah gitu kan mungkin ya, tadi melihat semacam ada di suatu tempat di rumah gitu kan ya. Wah, tuh kayak Sasirangan gitu kan. Nah, menarik perhatian si Bapak Bupati tadi, Bapak Sukamta gitu kan ya. Dan alhasil ditampaikanlah oleh Mbak Ainun ke Bapak Bupati gitu kan pada saat itu, dan alhamdulillahnya ada dorongan lah untuk si Sasirangan ini bisa berkembang nantinya gitu kan ya Mbak ya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang ini rekan dengar ya, berkat Bapak Bupati mungkin ya. Nah, terkait dengan itu semua dan ya apa ya, menanggulangi kegagalan tadi ya, seperti itu. Baik, terkait dengan nama itu sudah dijelaskan tadi, padahal saya mau nanya juga kepanjangan A6 nih apa gitu kan ya. Ternyata panjang banget nih rekan-rekan, saya nggak bisa terkopi tadi apa kepanjangan A6 tadi, tapi sudah disampaikan oleh Mbak Ainun tadi di kesempatan pagi hari ini. Kalau untuk di A6 Collection atau di Ainun Sasirangan ini apa aja nih Mbak produk-produk yang mungkin sudah diolah gitu kan selama ini? Kalau di A6 Collection tuh masih mengolah yang dasar kayak kain, kaos anak-anak, itu yang lebih diminati. Tapi kami juga membuka kalau ada yang langsung mau ukur di tempat, karena kita juga kerjasama dengan 2 penjahit di Bumi Makmur. Bumi Makmur ya, jadi siap ya rekan-rekan ya, apalagi ini kan kalau untuk anak-anak tadi ya, anak-anak sekolahan gitu biasanya Mbak gitu ya. Anak-anak yang TK, 5 TK. tahun kan ada kaos. Iya, kaos ya, kaos khususnya gitu kan ya. Nah, pas nih rekan-rekan ya. Jadi tidak jauh-jauh lah kita pesan gitu kan ke kecamatan lain, ke kecamatan tetangga gitu kan ya, cukup di Bumi Makmur pun ada sudah gitu kan ya. Oke. Nah, jadi ada kain, ada kaos tadi ya, pokoknya banyak lah intinya rekan-rekan ya. Setidaknya di Ainun ini selalu berkembang ya kan untuk mengikuti tren saat ini lah gitu ya Mbak ya. Nah, tapi untuk motif apa nih kalau di Bumi Makmur atau di Desa Handil Babirik ini? Saya penasaran nih, kalau untuk di tanah laut kan kijang, jagung, anggrek gitu. Nah, di tempatnya Mbak Ainun apa? Kalau di tempat kami itu ada kangkung sama padi. Oh, kangkung sama padi, menyesuaikan potensi daerah lah. Kangkung sama padi ya. Nah, jadi kenapa berpikiran mengangkat kangkung? Apakah banyak kangkung ya di sana juga? Kangkung lumayan, kangkung liar, tapi kan enak tuh untuk dimakan. Habis itu kan kalau dari Plehari mau ke Bumi Makmur tuh pasti ikonnya Gangan Kaladi. Ya, bujur banget. Sayur-sayuran. Iya, Gangan Karuh aja. Iya, Gangan Karuh. Nah, jadi mungkin karena itu tadi kita juga sedikit mengangkat dari sayuran seperti kangkung atau motif-motif yang lain lah. Susah nggak Mbak mau motif kangkung ini? Agak-agak gampang atau gimana? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya. Menghayal dulu nih. Soalnya kita bikin polanya sendiri. Iya. Pola sendiri ya. Ini kan halus-halus kan kayaknya motifnya gitu kan. Lumayan. Jadi kalau Anda mau menimbulkan motif daunnya tadi bisa dibungkus mungkin agak lebih lebih intens lah gitu kan si daunnya ini gitu kan ya, untuk memunculkan daunnya tadi rekan-rekan ya, karena memang tidak sembarangan dalam mengolah motif gitu kan ya, yang apalagi ini kan kangkung ya kayak kecil-kecil gimana gitu kan, motifnya harus pas lah gitu kan ya. Baik,
Nah, tadi kan tahun 2017 gitu kan ya. Mbak Ainun mengolah si Ainun Sasirangan gitu kan ya, dan sempat mengalami sebuah kegagalan dan tentunya kembali bangkit. Nah, apa motivasi Mbak Ainun bersama keluarga mungkin ya atau kawan-kawan gitu agar ini nih bisa ikut juga nih tampil di sana Sasirangan yang ada di Tanah Laut dan juga Banua. Ya, itu tadi saat Pak Bupati datang ke rumah, beliau langsung menginstruksikan kepada siapa itu Disnakerin ya? Iya, Disnakerin, lalu kan saya dibina oleh Disnaker, terus diikutkan pelatihan, dan terakhir tadi pelatihan saringkel, ekoprim dan lain-lain. Tentunya kan dilatih sama senior-senior yang ibaratnya tuh selalu mendidik juniornya di bawahnya. Oke, jadi sudah ada apa ya andil lah dari si Disnakerin ini ya Mbak ya dalam proses pembuatan si Sasirangan. Nah, jadi sudah ada saringkel, ada apa? Pokoknya tadi ya, ekoprint ya kan. Pokoknya tren-tren yang saat ini sudah diolah oleh para pengrajin yang lain itu ditimbulkan juga oleh kawan-kawan ya yang junior-juniornya lah kata Mbak Ainun tadi gitu kan ya. Rekan-rekan di kesempatan hari ini agar di semua kecamatan ini ada gitu kan para pengrajinnya. Karena kan dari ujung sampai ke ujung yang ke Kintab itu sudah ada gitu kan ya. Alhasil dari pertemuan dari kawan-kawan yang mungkin membagikan ilmunya tadi. Nah, apa tadi ya peran dari Disnakerin juga lah gitu kan ya. Oke. Dan untuk belajarnya lumayan lama juga nggak sih Mbak bisanya gitu kan? Ini kan tadi kayaknya perkumpulan sama ibu-ibu PKK gitu kan ya sampai dengan dibina gitu. Nah itu lama nggak sampai jadi sebuah Sasirangan? Karena kan ini kita cukup satu kali pertemuan kadang gitu kan mengolah Sasirangan. Nah dari Mbak Ainun sendiri gimana kemarin belajarnya? Saya juga pernah belajar di luar kabupaten. Jadi intinya tuh kalau sesuai rutenya tuh dari pempolaan, penjahitan, penjelujuran, itu mungkin seminggu. Habis itu kan mencampur warna dan lain-lain. Jadi semua materi itu biasanya kita catat dan kita ulang lagi di rumah. Di rumah, oke. Jadi terus diasah ya Mbak ya. Iya. Nah supaya menghasilkan suatu Sasirangan yang memang bagus lah intinya untuk diperjualbelikan gitu kan ya. Ini sekarang di A6 Collection ada berapa orang? Kalau yang tetap itu ada 4. Ada 4. Kalau yang maksudnya gonta-ganti lah, intinya itu ada 10. 10 orang ya, paling ada gitu ya. Iya. Oke, jadi ada pembagian tugas masing-masing ya Mbak ya. Nah, karena kan kadang-kala juga nih menjelujur kan harus ada orangnya yang punya khusus gitu kan ya, pewarnaan juga khusus gitu kan ya. Nah, karena tidak semua orang bisa kadang ya kan. Jadi ada yang satu potensinya di sini, yang satunya di pewarnaan gitu kan, karena penjahitannya juga lah. Nah, oke. Jadi pada saat Mbaknya nih kan belajar gitu. Apakah mereka diajarin dulu atau gimana? Mereka juga ikutkah pas pembelajaran yang di kabupaten atau gimana? Biasanya itu tuh yang pernah ikut pelatihan. Diajari langsung? Dari beberapa kali ikut pelatihan kayak yang di kegiatan PKK itu kan kita melihat nih dari 30 ada 5 yang bagus, potensinya bagus lah. Nah itu yang direkrut. Terus yang mau ikut tapi belum memadai itu biasanya dilatih lagi. Oke, ini di desa itukah fokusnya atau pengambilannya atau di satu kecamatan diambil? Di satu kecamatan. Oh, di satu kecamatan. Oke, jadi fokusnya satu kecamatan lah. Jadi semuaan yang ada di satu kecamatan itu dipilih nantinya lah. Iya. Dari PKK yang ada tadi ya lah. Nah, jadi ditariki satu-satu ya kan yang mungkin punya potensi yang bagus gitu kan ya. Dan hasil jadi semacam karyawan lah di A6 Collection ini tadi membantu proses Sasirangan. Nah, oke. Jadi tidak hanya terfokus di satu desa aja, enggak lah. Pokoknya satu Sasirangan ini bisa diolah beberapa orang yang ada di satu kecamatan tersebut rekannya. Nah, jadi berbagi rezeki juga nih di antara ibu-ibunya gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi peran PKK sangat bagus juga di suatu kecamatan terutama di desa gitu kan ya untuk memunculkan sebuah usaha yang bagus lah buat
ibu-ibunya ya kan. Nah, kalau kada ke sawah gitu kan ya bisa mengolah sasirangan kah, menjelujur kah atau gimana lah gitu intinya pembagian tugasnya kan dari Mbak Ainun gitu kan ya yang melihat potensi ibu-ibu tersebut nih kan dengar ya. Oke, kalau untuk proses pembuatan sasirangan ini sendiri Mbak Ainun, apakah memang kita menunggu pesanan dulu baru dibikinkan gitu kan ya? Ini kan khusus anu dulu kan kayaknya tadi kata Mbak Ainun khusus batu apa Bumi Makmur dulu gitu kan ya. Apakah seperti itu ataukah memang bikin dulu nih baru dijual belikan? Jadi ada tiap bulan itu ada pewarnaan lah. Oh, ada pewarnaan. Ada kegiatan. Intinya dalam 1 bulan itu kalau memang nggak ada pesanan itu mungkin ada 10 atau 20 lembar yang diwarna. Oh, diwarna. Nah, kalau ada pesanan itu biasanya dari motif dan warna pun mereka request ya. Oke, jadi request sampai dengan saat ini ya. Nah, jadi kalau pemesanan itu minimal ordernya kapan? 1 atau 2 hari kah atau gimana? Biasanya kalau sudah ada jahitan, kecuali cuma minta warnanya aja, bisa langsung. Tapi kalau gitu. sesuai request mungkin lama ya. seminggu lah. Seminggu paling kadang kita menunggui itu tuntung gitu kah? Oke. Tapi kalau langsung dijahitin gitu, Mbak, semingguan lebih bisa lah. Jahit jadi baju gitu. Kalau jadi baju kita ada punya yang namanya penjahit khusus tadi. Biasanya maksimal 2 hari sudah selesai. Oh, berarti ya 9 atau 10 harian lah paling kada ya lo menunggui dari kain ke baju tadi gitu kan ya. Nah, jadi kita tidak perlu apa ya menunggu lagi gitu kan ya karena memang sudah tahu estimasinya gitu kan 10 hari. Nah, jadi kita bisa memperkirakan waktu saat mau dipakai gitu si baju itu tadi gitu kan ya. Karena kan memang ada orang yang kadang esoknya hendak dipakai, hari ini yang menjahitnya, nah hendak mengolahnya, kadang kan kasihan juga buhan pengrajin ya lah mengolahnya gitu kan ya, apalagi sesuai pesanannya. Nah, itu susah. Kecuali ada di Ainun Sasirangan langsung gitu kan, langsung dijahitkan, insya Allah kau aja tuh ya lah Pak lah. Nah, oke. Kalau proses pembuatan itu berapa lama kadang dari prosesnya nih, dari apa mempola, mau jelujur, mau warna. Nah, itu setiap hari itu seminggu nih ada pembagian anunya kah, waktunya kah? Nggak ada. Semingguan tuh aja lah. 1 minggu tuh aja lah yang anunya lah. Oke, jadi berjarak bersamaan lah intinya lah, bersamaan digawinya, maksudnya kayak mewarna bersamaan, menjelujur bersamaan kayak gitu juga. Oh, oke. Jadi 1 minggu tuh full dah berataan itu semuaan digawi lah. Oke, kada ada pembagian tugas lagi. Oke, kalau untuk harga jualnya berapaan Mbak Ainun terkait dengan kain, kaos, apakah memang bervariatif nih harganya? Kalau kain dari 130 130 sampai 170. 170 itu paling anunya lah kain lah. Paling anunya lah harganya tergantung Anda semua bahannya ya lo. Nah, kalau bahan katun satin kalau di sutra itu dari harga 250. 250. Oke, kaos lah apa tadi? Sutra. Oh, sutra lah 250. Nah, itu untuk kainnya saja. Kalau untuk yang kaos? Kalau kaos untuk anak-anak 4 sampai 5 tahun itu dari harga 65.000. Nah, satu ukurannya itu 10.000 jadi ada sampai 85. Oh, oke, ada ML gitu kah? Warnanya. Jadi kalau dari M ke L itu 10.000. Nah, jadi L ke XL itu 10.000 lagi rekan-rekan seperti itulah. Jadi harganya itu 65.000 ya lo. Dari harga M lah dulu ya lah. Nah, ya lah jadi naik ke L itu 10.000 jadi 75.000. Naik lagi ke XL itu 85.000. Nah, seperti itulah gambaran harganya di Ainun Sasirangan ini tadi ya. Kalau untuk kain itu 130 sampai dengan 170 itu untuk yang kain yang biasa kita satin lah, standar gitu lah. Kalau untuk yang sutra kata Mbak Ainun tadi harganya 250.000. Nah, itu lumayan lah rekan-rekan lah sudah harga yang pasaran lah seperti itulah yang ada di
kabupaten kita sepertinya ya lah. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk penjualan kayak apa nih? Apakah memang offline kah? Ada jual online kah, Bian? Offline dan online biasanya pakai Instagram, WA. Oke, Instagramnya apa? Asik 6 collection juga. Iya, Oh, sip. 6 collection jual lah untuk IG lah. Nah, kalau untuk pemesanan lewat WA ada nomor HP yang bisa dihubungi kan? Iya. Di Sebutakan. nomor telepon 0822 5128 5168. Oke, jadi kesan Bu Hanpian yang mungkin Anda pesan gitulah terkait dengan sasirangan, ya baik itu kaos, tapi ini kaos untuk anak-anak dulu lah. Nah, sampai ke orang dewasa bisa jual Mbak lah. Iya. Orang dewasa dari harga 110. Nah, 110 ukuran S-nya. Iya. Naik pulang 110 kah? 10.000 lagi. Itu untuk kaos standar, kalau tunik beda lagi. Oh, tunik ada lagi. Oke, tunik berapa Mbak? Dari tunik itu 150. Oh, 150. S-nya. Oke, naiknya 10.000 lagi. Iya, 10.000. Oh, pokoknya naiknya 10.000 lah harganya lah untuk size-nya gitu kan lah. Untuk yang harga dari ukuran M ke L itu 10.000 lah intinya. Dari L ke XL itu 10.000 lagi. Pokoknya di Ainun Sasirangan ini naiknya 10.000 aja. Nah, tergantung si Bu Hanpian lah yang pasnya yang mana. Nah, seperti itu. Oke, untuk Bu Hanpian lah yang hendak pesan di Ainun Sasirangan atau A6 Collection di Kecamatan Bumi Makmur di Desa Handil Babirik, itu ada di nomor HP beliau di 0822 5128 5168. Nah, dan untuk Instagramnya itu di A6 Collection. Nah, Facebook ada jualan Mbak? Facebook ada. Sama juga? Kalau Facebook di Ainun Sasirangan. Oh, Ainun Sasirangan. Nah, oke, mantap deh. Sasirangan. Oke. Jadi namanya pas ya rekan dengar. Nah, ini yang tentunya kita harapkan dari para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut lah dalam menjual belikan suatu produk gitu kan ya. Setidaknya kita menyamakan dengan nama produk kita. Nah, sama kayak Mbak Ainun gitu kan ya. Menjual belikannya di Instagram namanya sama, Lawan A6 Collection. Nah, itu harapannya supaya kawan-kawan ya kayak Bebuan Ulun gitu nah mencari di Instagram gitu kan. Langsung mencari di A6 Collection langsung ada gitu kan ya, tanpa melihat atau mencari-cari lagi sasirangan yang rajin kita pakai seperti itu. Nah, gitu intinya ya menyamani pencarian benar ya gitu kan. Kadang kan kita melihat di itunya aja Mbak ya stikernya gitu kan, jadi keingatan di situ, oh kita nukarnya malam di sana aja gitu. Nah, jadi kita langsung mencari adakah nomor HP-nya, ada aja. Nah, langsung kan ke mendm di Instagram gitu kan. Jadi nyamannya di situ lah gitu ya lah. Jadi kita tidak bingung lagi dalam mencari si sasirangan ini. Oke, dalam sebulan Pian bisa menjual berapa produk sasirangan? Ya sebulan lah paling kada ya. Kalau dirata-ratakan selama 1 tahun mungkin 20 sampai 40 lembar. 20 sampai 40 lembar itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun per bulannya. Tapi biasanya kan ini ada musiman. Misalnya kayak ada kegiatan seperti kegiatan MTQ. Oke, iya bujur. Itu pengadaan dari beberapa desa kayak baju posyandu, kakak. Nah, itu kan mereka kita tidak bisa memastikan dalam 1 bulannya sekian. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang memang produksinya membludak, dan ada bulan-bulan tertentu biasanya produksinya tuh yang agak sunyi lah. Jadi bulan-bulan rentang waktu yang rame-rame itu apabila Mbak, kadang kan kalau kita di kabupaten tuh padang pas hari jadi gitu kan lah. Nah, untuk di Pian kayak Pak? Kalau di Ulun biasanya kayak bulan bulan 4 mungkin. Bulan 4 nih lah. Oh, parah. Iya. Anggaran perubahan langsung check out lah gitu daripada Pian gitu. Iya, gitulah rekan dengar. Jadi musim-musim rame di tempatnya Mbak Ainun ini di bulan 4-an lah gitu ya, paling kadang malah menyesuaikan dengan kondisi atau Agustusan juga lah. Nah, Agustusan pokoknya hari-hari besar lah intinya seperti Mbak lah, karena memang menyesuaikan dua kadang pakaian-pakaian yang dipakai oleh kawan-kawan kepanitiaan ya lah di suatu tempat. Nah, jadi
mereka menyakada supaya kada jauh nih, baik di daerah tersebut aja gitu kan ya, terutama yang ada di desa Bumi Makmur ya, Kecamatan Bumi Makmur yang ada di Desa Babirik ini. Kalau untuk promosinya seperti apa, Mbak? Apakah memang pian memakai sasirangan pian di suatu acara gitu, nah, wah gitu kan, wah nih terlihat bagus nah, ya bagus nih, ah di mana pian bola, nah, oh pesan ada ulun ya gitu kan, kadang kayak itu contohnya, atau pian promosinya di suatu acara kah atau dari media sosial kah atau kayak apa? Cara pian mempromosikannya nih? Salah satunya saya promosi lewat anak. Oh, lewat anak? Ya. Ini kan punya anak 2 tuh. Jadi mulai kecil, mulai lagi halus sudah dilajari cinta dengan sasirangan. Jadi ke sekolah kemana kami selalu pakai baju sasirangannya. Jadi kalau sekolah PAUD, kalau PAUD itu kan ada hari Kamis, ya, kalau hari itu kan hari baju bebas. Nah biasanya kami bikin seragam untuk mereka berdua. Terus kalau kami ada seragaman untuk suami istri, biasanya ada sisanya nyempil untuk diolahkan ke anak. Kreatif mungkin lah pokoknya. Jadi kan melihat yang si anak nih tertarik juga ya lah, orang melihatnya gitu nah, karena kan unik nih. Nah jadi dari sisa kain yang diolah gitu kan, dari kuitan ya lah, bisa diolah jadi baju gasan anak-anak. Nah dari anak-anak lah juga baju itu dipromosikannya lewat inya memakai gitu kan ya lah. Nah dari memakai pun kita sudah ada yang melihat gitulah, rekan-rekan lah. Nah jadi orang berminat untuk membeli. Nah di mana pian bola gitu kan kadang ya, jadi ulun nukarnya di wadah Mbak Ainun gitu kan biasanya gitu kan lah. Jadi peran kita memakai baju sasirangan tuh sangat bagus loh rekan-rekan lah, bukan hanya kita memakai sebagai bentuk ya hari itu berbaju sasirangan kada, tetapi kita semacam mempromosikan juga terkait dengan sasirangan itu sendiri. Nah terutama Mbak Ainun ya kan, dari anak memakai baju sasirangan, dan itulah cara mempromosikannya. Nah walaupun bukan dari media sosial saja, nah langsung dipakai dari anak-anak, nah sampai ke keluarga juga ya lah. Nah seberataan lah intinya memakai baju sasirangan tadi. Nah jadi kalau orang melihat betakun-takun langsung diminta anuakan bisa ya lah. Nah seperti itu. Mbak Ainun, apakah memang dalam proses pembuatan atau dari proses pemasaran itu adakah kendala mungkin? Ya kemungkinan kan kalau dulu tuh yang berkaitan dengan sasirangan ini ya pewarnaannya yang memang habis ya, atau kainnya kah yang kadeda ya. Nah harus mencari keluar. Nah kalau Mbak Ainun sendiri saat ini kayak apa? Biasanya kalau ada kegiatan hari-hari besar itu kain yang sering kosong. Ya lah, kainnya yang sering kosong, kadang susah lah. Tapi kayak Pak, mensiasatinya apakah memang menukarkah ke kawan-kawan yang senior tadi? Biasanya langsung memesan Banjar lah. Oke, jadi seberapa maunya gitu kan lah, itu yang dipesankan. Oke, jadi kadang stok di rumah malah? Stok, jadi biasanya kayak kita kan sudah bisa memperkirakan di bulan 4 tadi ada mungkin pemesanan membludak. Jadi biasanya di Januari Februari sudah mau kain. Oke. Rutin sudah lah. Rutin sudah tahu nih bahwa di bulan 4 nih ada pemesanan yang banyak ya lah, kira-kira langsung ditukar langsung ya lah, sebagai bentuk kadang menyusahkan diri kita lagi lah mencari si kain tadi lah, seperti itu. Baik, berarti di bahan aja lah, bahan kainnya aja ya lah, tapi terkait dengan pewarnaan kadang malah pewarnaan saat ini aman aja ya loh. Nah kayaknya di Tanah Laut pun ada yang menjual sudah ya kan, yang ulun tahu lah. Nah gitu kan terkait dengan warna sasirangan ini tergantung bahan pian ya lah, handaknya yang kayak apa. Nah jadi kalau untuk di Ainun sasirangan ini ciri khasnya apa sih Mbak Ainun? Apakah warnanya ataukah motifnya tadi? Mungkin apa ya, itu tadi bisa request aja. Oh bisa request aja. Standar aja lah. Oke, ini buat Anda semua nih yang mungkin lihat Facebook kami, ini bisa dilihat nih contoh dari yang sudah diolah di Ainun Sasirangan atau di Anam Collection. Nah jadi di Anam Collection nih kayaknya sudah ada baju yang sudah jadi gitu lah, malah dipajang gitu kan lah.
ada kain-kain sasirangan yang sudah dipajang juga di sana. Pokoknya banyak lah yang sudah ada. Nah sekarang ini kan Mbak lah di di kita seberatan nih ada yang kayak berbordir apa kayak itu nah supaya timbul bakna gitu. Itu kau jual apa pesan pada pian? Kalau saat ini Belum lah. Soalnya kan kami cuma fokus di kain tadi. Untuk penjahitan belum bisa. Oke, jadi khusus di kainnya aja dulu lah. Oke deh. Nah, kalau ini sudah dipasarkan kemana aja, Pian? Apakah memang di daerah kita aja di Kabupaten Tanah Laut? Apakah sudah ke daerah-daerah lain gitu? Terakhir ada di Lamandau, Lamandau, Kalteng lah. Oh, dibawa orang lah sebagai oleh-oleh kayak gitu kah? Oh iya. Terus biasanya kerjasama juga untuk oleh-oleh yang ada di Nasuar. Oh, di Nasuar bujur tuh nah karena kan kita harus ada bawa gitu kan ya. Kain sasirangan lah sebagai bentuk penyerahan kita di acara tersebut rekan-rekan ya. Nah pas aja tuh kalau Bang tadi lah itu kan tadi sampai ke kalau di dalam kota Bang sampai mana aja? Dalam kota masih wilayah Tanah Laut. Oh gitulah. Untuk kayak dipajang di Dekra atau di mana nih yang ditambah ulang tuh sudah jual Mbak? Belum lah. Oh oke karena mungkin bisa dipajang jual lah supaya ada gitu kan produk Ainun Sasirangan ya lah. Karena kan di situ sentra sasirangan juga tuh di daerah Tambang Ulang tuh kan jadi pasti ada tuh di di pinggir jalan tuh kan ada di situ lah ya lah kan di situ banyak tuh sasirangan jadi kalau ada sih kawak lah 1-2 lah gitu kan ya untuk diperkenalkan karena kan orang lewat singgah kadang nah apalagi di Keranasda juga bisa gitu kan ya. Oh berarti belum lah masih di kecamatan aja masih ya di tempat pian lah. Oke. Kalau ini kan kita jangan lupa gelianan lah rekan-rekan gerakan membeli ampun kawan. Nah, terutama kawannya Mbak Ainun, jangan lupa untuk membeli produknya Mbak Ainun gitu ya. Gelianan Bang lah ini gerakan membeli ampun kawan kada dulu. Ini juga kita nih dari kawan lah gitu nah, dari kawan-kawan IKM yang menggelari gelianan nih Mbak bujur juga Bang sebenarnya gitu lah sebagai perputaran duitnya tuh yang ada di Tanah Laut aja terutama di Kecamatan Bumi Makmur ya lah sebagai wujud pembangunan yang ada di daerah tersebut lah gitu kan ya duitnya terputar-putar di daerah kita aja dan juga jangan lupa hutala lah himung olahan tanah laut. Nah jadi kita harus himung nih bahwa di setiap kecamatan sudah ada para pengrajin sasirangan terutama Mbak Ainun di sinilah bersama kawan-kawan gitu nah yang tentunya produknya pun tidak kalah saing lawan kawan-kawan yang sudah berdahulu mengolah sasirangan gitu ya Mbak. Nah jadi setidaknya kita harus menukari produk-produk yang ada di wilayah kita Semberataan ya lah. Nah supaya kita bisa mensupport Bubuhan Sidin dalam berusaha ini dan juga selalu memberikan lapangan pekerjaan lah buat Buhan Sidin yang terutama ibu-ibu ya lah. Nah supaya kalau kada kawa ke sawah ya lo nah di rumah ya tadi mewarnai kah atau menjelujur kah kadang kan dibawa bulik juga kalau bulah nah dibawa bulik untuk menyelesaikan tugas karena memang kada kawa juga seharianan kadang ibu-ibu ya kan nah, harus ada manui anak kah gitu kan ya atau kayak apakah pasti berbagi waktu nah jadi seperti itulah jadi kalau kita pesannya banyak ya alhamdulillah bisa membantu perekonomian ibu-ibu yang ada di kawasan Kecamatan Bumi Makmur kayak itulah pada intinya ya terkait dengan gelianan lawan hutala tadi. Nah kalau ke depan nih Mbak Ainun apakah Pian ada keinginan atau ada inovasi yang Pian hendak terapkan di produk H6 Collection ini adakah produk-produk terbaru yang ingin hendak bener Pian olah lagi nih supaya Ainun ini tambah berkembang tambah gitu. Untuk saat ini mungkin keinginannya mau bikin pusat oleh-oleh. Iya. Di mana tuh? Di Handil tadi kan. Oh, di Handil. Ibu kota. Ibu kota kecamatan. Oke. Habis itu kan juga di situ bersebelahan langsung sama Kabupaten Banjar. Hadil Babirik nih tentang mana yuk? Ulun nih kadingat ingat Jonah. Rancak ke Bumi Makmur
sebenarnya gitu kan ya, cuman Handil Babir ini intang mana nih? Apakah kecamatan terus kah atau sebelum? Kecamatan dulu kalau kita mulai pelihara Oh, kecamatan dulu, terus sedikit kira-kira 100 meter lah. sebelah Oh, kiri. sebelah kiri lah. Oh, sebelah kiri sinilah. Oh, iya 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 iya. Berarti sebelum masjid lah, Mbak. Sebelum masjid lah. Oh, ya masih kecamatan lah. Oh, jadi parak-parak situ lah. Parak-parak situ lah intinya rekan-rekan lah. Jadi kalau orang hendak menukar nih gitu kan, di tempat pian berarti intangannya masuk di situ juga lah sesudah kecamatan. Sesudah kecamatan paling kada 100 meter dari kecamatan itu insya Allah kada masuk ke dalam, pinggir jalan aja kalau. Oh, pinggir jalan aja. Nah, jadi nyaman aja cariannya lah rekan-rekan lah. Salian buhan pian maitika di sana ya lah. Nah, jadi kan banyak itiknya di sana. Atau makan ya lah. Nah, nyaman di sana lah. Jadi ada eh, tempatnya lah di sana ya lah. Nah, yang menjadi sebuah ciri khas di Kecamatan Bumi Makmur ini. Jadi buhan pian kalau mencari Sasirangan, insya Allah tetamu ya kena amunya kada salah tadi sebelah kiri kah pian tadi? Patokannya bersebelahan dengan Kubah. Oh, Kubah. Oh iya 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 iya. Nah, di situ aja lah. Oh, nyaman aja sekalinya cariannya ya lah pinggir jalan aja juga nih. Mbah sudah kecamatan sudah hai. Nah, di situ 100 meter cari aja Mbak Ainun di mana tuh. Insya Allah orang tahuan aja di sana lah. Oke. Nah, jadi hendak pusat oleh-oleh Mbak lah. Nah, jadi bukan hanya Sasirangan kemungkinan nih pusat oleh-oleh nih. Banyak nih bisa. Rencana kan bisa kerjasama dengan Bumdes. Soalnya kan bersebelahan dengan Kubah tadi. Karena pengunjung Kubah kan biasanya dari luar. Banyak Nah, jadi di situ langsung singgah langsung. Oh, bujur tuh. Nah, selalu. Iya. Tahun depan bisa terrealisasi. Ya, amin ya. Kita doakan ya rekan-rekan ini berjalan dengan lancar lah intinya ya lah. Nah, apapun yang bagus ya lah kita usahakan ya lo Mbak lah. Asal itu menghasilkan sebuah cuan lah. Nah. Iya, nah apalagi kan orang banyak yang datang nih ke Kubah itu tadi ya Allah. Nah, setidaknya kalau orang imbah berziarah di situ ya Allah, adalah oleh-olehnya dari Bumi Makmur gitu. Nah, intinya ya Allah. Nah, mungkin ada makanan atau sasirangan kah gitu kan ya. Nah, atau yang lainnya. Nah, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di tahun depan lah. Nah, mudah-mudahan lah rekan-rekan lah. Jadi apapun yang terbaik untuk mempromosikan oleh-oleh di tempat kita ya mudah-mudahan kita doakan itu bisa berjalan lancar dan terus berkembang lah intinya ya Allah, tambah maju lah intinya, amin. Oke, apa nih kita ke peran Disnakarin kembali nih Mbak Ainun. Nah, jadi kan tadi sudah ada pelatihan dan juga sudah mendatangkan kawan-kawan yang senior tadi untuk melatih Mbak Ainun. Nah, sekarang ini kan dari Sasirangan ini kan harus ada izin atau kayak apa itu? Adakah? PIRT kayak NIB atau kayak apa? Berusaha. Nah, itu kayak apa dari Buhan Disnakarin untuk Buhan Pian? Sudah bisa fasilitasi lah. Berarti sudah ada. Sudah ada dari Lawas lah berarti lah. Oke, jadi sudah ada peran dari Disnakarin untuk izinnya lah. Izin. Haki dan hak mereknya tadi lah. Nah, hak kekayaan intelektual kan. Kalau namanya sama ya tadi diubah aja lah jadi 6 collection ya. Nah, jadi Buhan Pian jangan salah jangan salah cari lah kalau di media sosial cari aja 6 collection. Nah, gitulah. Jadi kalau kayak Buhan Pian mencari Ainun Sasirangan kalau Ainun Sasirangan yang lain gitu kan nah gitu ya intinya lah tadi ya lah. Nah, supaya kada salah Buhan Pian mencarinya. Nah, karena kalau A6 collection insya Allah itu punyanya Mbak Ainun. Nah, seperti itulah intinya. Oke, apa ya lah kalau Mbak di tempat Pian ada kayak kondang atau kayak apa gitu Mbak? Belum ada? Belum ada lah. Oh, berarti kada ikut kah dulu tuh? Kemarin diundang pas lahiran. Oh, pas lahiran lah. Iya, jadi kada kawa ya lah. Terus diikutkan kalau nggak salah ikut pelatihannya
Tahun tadi. Awal tahun kalau nggak salah. Jadi ya mungkin nanti ya lah. Mungkin nanti lah. Sudah ada pelatihan. Realisasinya yang belum. Realisasinya yang belum. Yang penting pelatihan aja dulu ya lah. Karena kan harus membutuhkan modal yang banyak juga. Mulai itu lah mbak lah. Oke, modalnya ini pun juga luar biasa loh rekan-rekan ya. Satu kain saja berapa sudah ya kan? Kali berapa kain yang dibutuhkan itu, perputarannya pun juga harus dipikir-pikir juga ya lah sebenarnya. Jadi apa ya lah punya omset kan, kita kawa menghitung rata-rata kan setiap bulan. Nah kalau untuk modal berapa sih mbak? Kalau modal mulai dari kain, penjahitan, benang dan lain-lain itu ditaksir sampai 100 juta. Bukan untuk satu kain. Oh, satu kain. Oh iya. Satu kain itu 120. 120. Kalau itu tergantung motif sih. Itu untuk satu kain 120.000. Iya. Oh, modalnya. Kalau yang motifnya memang full. Itu sudah full motif lah 120 tuh. Oke, 120 untuk satu kain lah ya lah. Kali berapa tadi ya? Ya maksimal 40-an lah ya lo. Ya berapa ya lah? 10-an 5 jutaan lah paling kada ya lah. Sekitar 5 jutaan paling kada. Nah, itu mbak membaginya bang kayak apa mbak terkait dengan penghasilan nih? Apakah memang 50% kah atau kayak apa nih dengan penjahit, dengan kawan-kawan yang membantu? Itu biasanya sudah ini misal kayak pemotongan kain satu lembarnya mungkin 1.000 sampai 2.000. Oh, ada hitungannya sudah lah. Oh, oke. Dedelan beda lagi. Oke, iya. Jadi seberapa dapatnya si Din itu itulah yang dibayar gitu kan. Oh, iya paham. Jadi untuk modal dari satu sasirangan itu 120 gitu kan ya. Dikali berapa 40 lah paling kada tadi ya kasarnya gitulah. Jadi 5 jutaan paling kada modalnya ya lah. Nah, jadi kalau lebih banyak ya lebih banyak lagi modalnya gitu kan ya yang harus dipersiapkan oleh Mbak Ainun untuk kawan-kawan yang mengolah itu tadi. Nah, supaya nyaman lah intinya kawan-kawan lah. Jadi ada perhitungan juga untuk pengolahannya ini. Jadi untuk satu kali pewarnaan ya mungkin 1.000 kah gitu kan ya lah hitungannya gitu kan ya, penjelujuran lain lagi. Karena jadi seberapa susahnya itu semakin naik lah seperti itu ya lah mbak lah. Nah, untuk harga pembuatannya. Nah, seperti itulah rekan-rekan lah. Mbak, ini kita di akhir-akhir acara nih. Harapan ke depan untuk produk Pian ini, terutama di Ainun ya A6 Collection ini apa? Semoga bisa lebih maju lagi, bisa realisasi yang tadi untuk oleh-oleh. Amin. Jadi lebih bisa membuka lapangan usaha. Amin. Untuk kawan-kawan, untuk remaja-remaja yang putus sekolah. Targetnya sih anak-anak yang putus sekolah. Gitulah. Yang maksudnya lulus SMA sebelum dapat pekerjaan kita latih dulu kalau memang bagus. Terus kalau memang ada usaha di lain kita carikan jual gawian. Oh mantapnya. Nah nyaman bener kayak inilah. Jadi ibaratnya nih putus sekolah itu bukan putus sekolah yang lah rekeningnya. Jadi si Din nih sudah lulus sebenarnya gitu kan ya. Lulus SMA tapi belum ada gawian gitu kan ya. Karena kan kita tahu ya gawian waihin ini ngalih cariannya gitu kan ya. Setidaknya punya kawa tuh berlatih dulu ini kan terkait dengan pengolahan sasirangan di tempat Mbak Ainun gitu kan ya. Punya kawa digawi gitu nah ya lah Mbak Ainun lah. Jadi dilajarilah buhan kekawanan yang anum-anum nih supaya bisa keahlian juga ya lah. Nah, jadi punya kawa ya membantu Mbak Ainun ya minyak ada ya mungkin bisa mencari pekerjaan yang lain ya. Pekerjaan yang lain pun bisa dicarikan oleh Mbak Ainun juga. Gitu kah kisahnya tadi lah. Nah, jadi kurang apa lagi ya lah kawan-kawan yang ada di Bumi Makmur nih. Jadi insya Allah menyebuhan pian hakun aja begawian ya lah Mbak Ainun lah. Insya Allah dicariakan aja. Nah, asal mau belajar intinya seperti itu ya lah Mbak. Oke, terakhir nih silakan pian promosiakan
dagangan pian ini kepada kawan-kawan pendengar radio Tuntun Pandang? Bagi masyarakat, khususnya Kecamatan Makmur juga warga Tanah Laut yang ingin memesan kain sasirangan dan kaosnya bisa di A6 Collection di nomor telepon 08225128 5168 atau lewat Instagram kami di A6 Collection dan juga di Facebook kami di Ainun Sasirangan. Kita juga bisa langsung datang ke tempat kami di Desa Handil Babiri, Kecamatan Makmur, bersebelahan dengan Kubah. Nah, kalau langsung mau ziarah ya lah, nah sekalinya melihat toko Mbak Ainun di sana buka, nah langsung datang ngijak. Nah, jadi nomor HP-nya tadi lah dicatat lah, 0822 5128 5168. Nah, jadi untuk Instagramnya di A6 Collection dan untuk di Facebooknya itu Ainun Sasirangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah sip aja menurut ulun nih terkait dengan sosial media dan juga nomor WA-nya sudah ada di sana. Jadi insya Allah Bu Hanpian kalau mau pesan setidaknya sebelum hari H itu sudah dipesan lah, minimal ya paling gak ada berapa tadi ya, 10 hari lah, 10 hari ya Mbak. Kalau untuk yang banyakan lah iyalah. Nah, kalau untuk yang perseorangan yang paling paling kada ya sama aja lah mungkin gitu ya lah. Nah, jadi Mbak Ainun kawa mencari akan bahannya, kawa memotifnya. Nah, karena memotif ini susah-susah juga, susah-susah gampang kata Mbak Ainun tadi kan. Nah, jadi tidak bisa sembarangan orang gitu kan lah. Nah, jadi kalau kita salah-salah ya hancur jadi gitu ya lah Mbak. Nah, jadi kalau warna kah luntur. Nah, seperti itulah. Jadi terkait dengan sasirangan ini juga jangan sembarangan lah dalam menapasnya ya Mbak Ainun. Kadang ada jar ulun luntur jar. Nah, padahal salah lah baik clean kah atau salah, kadang kan sasirangan ini kadang kawa langsung kena matahari iyalah. Nah, jadi minyak kawa tuh ya setidaknya digantung di ya angin-angin akan aja. Nah, ini dari kawan-kawan Jopang ulun sebenarnya dapat lah dari kawan-kawan pengrajin yang datang ke sini gitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi Bu Hanpian kalau karena luntur ya padahal salah menapasnya digabungkah lawan baju yang lain, nah itu salah juga. Nah, seperti itulah intinya lah rekenanya lah. Kadang kan ulun gin dulu aja kada tahu juga. Nah, kadang di gulunya nih nah yang hancak kubas. Nah, jadi setelah menerima tips dari kawan-kawan pengrajin, insya Allah ulun turuti ya, alhamdulillah baju-baju yang bahari-bahari itu masih awet lah sampai wah ini gitu. Nah, itulah. Baik, terima kasih Mbak Ainun lah sudah datang ke Radio Tuntun Pandang. Setidaknya kita bisa mengenalkan produk pian ini kepada kawan-kawan. Ya Allah, mudah-mudahan dari penjualan yang hampir berapa tadi 40 tadi bisa meningkat lah sih ya, bisa meningkat terus di setiap bulannya. Nah, bukan hanya di bulan-bulan yang ramai saja. Nah, jadi di hari-hari tertentu mungkin bisa meningkat lebih dari 20-an lah gitu kan ya Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan tadi mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Nah, dan tentunya kita doakan mudah-mudahan selalu berkembang dan maju lah bersama kawan-kawan yang ada di A6 Collection ini. Terima kasih Mbak lah sudah datang ke Radio Tuntun Pandang jauh-jauh dari Bumi Makmur gitu kan ya. Iya lumayan loh rekan-rekan ya. Ferry pun juga kadang ke Bumi Makmur Mbak. Nah, pelaksanaan Kim di sana gitu kan di Sungai Rasau dulu tuh tahun tadi gitu kan. Sekarang ini agak-agak jarang sudah nah ke Bumi Makmur. Jadi handil-handil babirik nih kadang terlewati aja gitu kan ya, cuman karsawat singgah gitu kan kada tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu sama Mbak Ainun ya, insya Allah karena menyadar lewat situ ya mungkin bisa singgah lah gitu ya. Baik rekan-rekan, sampai di sini saja perbincangan kami di program Pojok IKM. Mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan ya mudah-mudahan itu bisa bernilai ibadah buat Anda dan juga keluarga dan juga kawan-kawan yang berusaha ya Allah. Mudah-mudahan usaha Bu Hanpian lancar terus lah, jangan patah semangat dalam membuat suatu apapun, insya Allah karena ada jajalannya dalam mencapai keberhasilan. Nah, itulah ulun nama tugas Muhammad Ferry mohon pamit dan juga Mbak iya
Kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.